Satu orang itu berpotensi merusak jutaan anak bangsa. Apalagi 10, 20, 100, 200, 1000, 2000. Itu berpotensi banget merusak generasi anak bangsa dengan pemahamannya, dengan doktrinnya, dengan ideologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, kasus wanita bercadar yang mencoba menerobos istana negara dan menodongkan pistol ke Pas Pampres kini mulai menemukan titik temu. Ketika kemarin aparat kepolisian menggeledah rumahnya, terdapat 4 senjata api. Dan ketika terus ditelisik lebih mendalam, ini wanita tersebut terkait kepada 2 orang, yang salah satunya adalah suaminya. Maka suaminya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dan sekarang Densus 88 sudah menangkap suaminya yang bernama Bahrul Alam. Oke, kalian sudah tidak bisa lagi ngelak menyebutkan bahwa ini adalah settingan politik. Sekeluarga masa di setting politik? Ngaco kalian. Kita coba nih baca beritanya ya. Sosok Bahrul Alam, suami wanita bercadar penerobos istana diungkap Densus 88, kini jadi tersangka. Alasan tim Densus 88 anti teror Polri menangkap Bahrul Alam, suami Siti Elina, wanita yang menerobos istana presiden. Bahrul Alam menjadi tersangka setelah istrinya Siti Elina ditangkap saat todongkan senjata ke Pas Pampres. Bahrul Alam diduga telah berbaiat dengan teroris jaringan Negara Islam Indonesia. Hal itu dikatakan Kabag Danops Densus 88 anti teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar. Kemudian awalnya yang bersangkutan dimintai keterangan untuk kasus istrinya, kemudian terungkap aktivitas dan kegiatan dia. Setelah profiling suaminya ini, akhirnya ditemukan dia simpatisan dari kelompok, sudah ikut dalam baiat, kata Aswin kepada wartawan. Kemudian Aswin menuturkan bahwa Bahrul Alam mengakui keberadaan teroris NII. Sebaliknya, dia juga disebut turut membantu bendahara NII dalam kegiatan terorisme. Dia pertama berbaiat, artinya mengakui keberadaan dan berdirinya NII itu. Yang kedua, dia kalau secara struktural bukan. Dia hanya sering membantu atau dampingi bendahara mereka. Jadi dia bukan pengurus strukturnya, tapi dia sering membantu atau dampingi. Kalau secara umum dia tidak ada dalam struktur, jelasnya. Hingga kini Aswin menuturkan bahwa Bahrul kini telah dibawa ke Polda Metro Jaya dalam rangka pemeriksaan. Sebelumnya diberitakan Elina, wanita yang menerobos istana presiden, sambil diketahui terhubung dengan kelompok yang diindikasikan Hizbut Tahrir Indonesia dan Negara Islam Indonesia melalui akun sosial medianya. Kemudian Kabag Banops Densus 88 anti teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar menjelaskan, hal itu diketahui usai dilakukan pemeriksaan awal kepada Siti Elina pasca dilakukan penangkapan. Yang bersangkutan terhubung secara medsos kepada beberapa akun yang kita indikasikan sebagai akun X, HTI maupun dari NII atau Negara Islam Indonesia. Kemudian selain itu, dari hasil pemeriksaan akun medsos tersebut, polisi kata Awin juga menemukan adanya keterlibatan 2 orang lainnya yang juga merupakan anggota NII Jakarta. Adapun 2 orang tersebut belakangan diketahui berinisial BU dan JM yang merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia Jakarta Utara.
di mana BU dan JM ini memang diketahui sudah berbaiat kepada Amir atau NII, sehingga kemudian hasil koordinasi kita menyimpulkan bahwa penanganan kasus harus juga menerapkan undang-undang tentang penanggulangan terorisme. Atas temuan ini, Densus 88 anti teror masih menganalisis keterhubungan dengan jaringan teroris atau jaringan kelompok lain yang sejenisnya. Selain itu, Awing menerangkan pihaknya saat ini juga sedang mendalami motif Siti Elina menerobos istana presiden dengan mendorong senjata ke anggota Pas Pampres. Hingga tidak semata-mata dari keterangan, dan nanti akan kita coba analisis dari fakta-fakta yang sudah ada. Oke, udah jelas ya? Udah jelas sekali bahwa Siti Elina dan suaminya, dan kemudian bahkan ada 2 orang lagi yang terhubung, ini sudah mulai ditelisik, sudah mulai diungkap, suaminya sudah mulai ditangkap. Karena jelas NII itu sebuah paham doktrin yang menyimpang dari agama Islam. Ngakunya mereka orangnya beragama Islam, cuma itu doktrin yang keliru, doktrin yang salah, doktrin yang menyimpang, doktrin yang menyesatkan. Ya, maka harus dibereskan. Ini bagian daripada penistaan agama. Orang yang menyalahgunakan ajaran agama, apalagi sampai mempraktekkannya, itu bagian daripada penistaan agama, saya kira. Ada orang yang dengan dalil agama membunuh orang lain, melakukan terorisme, ya. Itu mereka selain daripada melakukan kejahatan kemanusiaan, juga dia sedang melakukan kejahatan agama. Dalam hal ini adalah penistaan agama. Dan saya sepakat ini Polri harus benar-benar mengusut, dan Densus 88 harus benar-benar mengusut. Itu kan sudah ada tuh suaminya. Telisik lebih mendalam, kelompoknya, siapa-siapanya, ungkap, buka semuanya, Pak. Jangan sampai ada satupun orang yang ditutup-tutupi, apalagi sampai dibiarkan berkeliaran di Republik ini. Jangan 10 orang, 1 orang dibiarkan, maka akan berimpact buruk. Apalagi sampai 10, 20, 30, 1000, 2000 apalagi. Ada 1 orang aja yang dibiarkan berkeliaran, ini akan sangat berbahaya sekali. Peluru itu hanya menembus 1 kepala, Pak. Tapi doktrin mampu menembus berjuta-juta kepala. Dan ini berbahayanya. 1 orang itu berpotensi merusak jutaan anak bangsa. Apalagi 10, 20, 100, 200, 1000, 2000. Itu berpotensi banget merusak generasi anak bangsa. Dengan pemahamannya, dengan doktrinnya, dengan ideologinya, dengan pikiran menyimpangnya. Oke, Anda masih mau ngelak bahwa ini adalah bagian daripada desain politik sengaja untuk menyudutkan Islam? No, Anda salah besar. Saya kira Densus 88, Polri bukan sedang menyudutkan Islam, bukan. Saya bagian daripada umat Islam yang sama sekali tidak tersinggung dengan penangkapan wanita bercadar itu. Enggak. Saya orang Islam yang sama sekali tidak tersinggung karena wanita itu berpenampilan pakai cadar dan dia ditangkap. Enggak tersinggung. Bahkan benar harus ditangkap, harus dibereskan. Karena Islam bukan hanya terletak di pakaian, tetapi di cara berpikir, di manhaj. Dan itu adalah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya harus tekankan ini. Jadi ciri Ahlus Sunnah itu bukan terletak di fisik, bukan terletak di penampilan, bukan, tapi di manhaj, pola pikir. Itu, Bos. Kalau dengan penampilan menjadi ciri orang yang baik dan taat, maka kita semua ini kalah sama orang-orang Khawarij, Pak. Bagaimana orang-orang Khawarij hebatnya, bahkan di dalam beribadah. Pakaiannya hebat, ibadahnya hebat, sholatnya hebat, So'imun nahar, puasa tiap hari, hafizul Quran, penghafal Al-Quran, ya, bahkan zuhud ani dunia, nggak suka proposal tuh orang-orang Khawarij. Tapi kenapa sampai dibantai oleh kaum Sayyidina Ali, kelompok Sayyidina Ali? Karena orang-orang Khawarij meskipun secara penampilan, ya, secara fisik penampilan, ibadahnya
sholatnya, puasanya, hafizul Qur'annya, itu terlihat baik, tetapi mereka punya manhaj, punya pola pikir yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pola pikirnya? Takfir, mengkafirkan bahkan ahlul kiblat yang tidak sependapat dengannya. Maka Sayyidina Ali itu dibunuh oleh mereka. Apa dasarnya? Karena tidak satu pemikiran dengannya. Kan gila orang-orang seperti ini. Dan ini neo khawarij di Indonesia itu banyak, salah satunya orang-orang NII, orang-orang ex-HTI itu. Orang-orang neo khawarij tuh. Orang-orang Wahabi itu orang-orang neo khawarij tuh. Hati-hati, hati-hati. Penampilannya hebat. Ya. Mungkin sholatnya rajin, puasanya tiap hari. Ya. Tidak suka dunia. Tapi ketika Anda punya pola pikir yang takfir, mengkafirkan orang lain yang berbeda, padahal sama ahlul kiblat, maka itu pola pikir yang menyesatkan dan bukan dari ciri ahlus sunnah wal jamaah. Satu kali lagi, ciri ahlus sunnah wal jamaah itu terletak di manhaj, di pola pikir, metodologi di dalam memahami agama, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.